Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa ansarihi wa syiaihi wa atba'ihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah, khususan laru sayyidatina Khadijah al-Kubra syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila arwahil ammatil mujtahidin wa muqallidin bid-din wa dunya wa ila arwahil ulama rasyidin wal qurra wal mukhlisin wal matil haditsil mufassirin wa sirri sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin waliyatillahi masyariqil ardi magharibiha barriha wa man yaminiha ila shimaliha syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila arwahi walidina wa masyayikhina wa jami'il mu'minina wa mu'minat wal muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafi ila qaf wa min waladi adam ila yaumil qiyamah, khususan ila rusyaikhi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujuda bi bi'atsati akramin nabiyyi wa azim maulud sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil muqaddasil mahmud dzis syafaatil uzma wal haudil mawrud unsuril fadailil mashhud wa karimil ummahati wal abai wal judud nukhbatil alam wa sayyidi waladi adam min taqalatil ghururitil karimati nuruh wa dal kauna miladu wa bi'atsatuhu wa zuhuru wa talat syamsul hidayati wal irfan bimfilati subhi ala kulli lakwan wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat kamilis syama'il wasifatil nuril amin wal qadril azim wassiratil mustaqim wad dinil qawim wal hasabis samim wal majidil bakhim wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in min ahli millatih wa kharijatal lati tasyarrabat bi isyrati wa sohbati wa bazat bi khidmati wa syahidat yawma bi'isati wa qamat bi ta'yidi fi da'watih wa mu'azzaratihi wa nusratih. Amma ba'd. Ini risalah adalah karangan ringkasan terjemah risalah manaqib Sayyidah Khadijah Sayyidatina Khadijah al-Kubra yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Ali al-Maliki. Ujar Habib Muhammad bin Ali al-Maliki, berkata Habib Muhammad, ini risalah manaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai tulisan pina tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah al-Kubra istri Rasulullah Sayyidul Mursalin. Mudah-mudahan dengan membaca manaqib Siti Khadijah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Khadijah mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah yang sanu kamil. Jadi saya susun jersidin risalah ini untuk menebarkan keharuman di majelis-majelis atau perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Jadi Khadijah adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Asadiyah. Nasabnya bertemu nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatakan kabilah Quraisy, menyatukan kabilah Quraisy. Jadi Siti Khadijah dan Nabi Muhammad sama sepupuan dua, sama sepadatuan.
Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan akhirat. Jadi Siti Khadijah adalah orang yang mempunyai kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat, yaitu sampai kabar-kabar dakwah Nabi kepadanya, dan Khadijah pun langsung menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugas berdagang, jadi Nabi Muhammad SAW disuruh Siti Khadijah membawa dagangannya ke negeri Syam. Itu adalah yang kedua kali Nabi Muhammad SAW yaitu pergi ke negeri Syam. Setelah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan tugas dan semua barang dagangannya terjual, beliau kembali ke Mekah dan mendapat kebaikan yang sangat banyak dan datang dengan membawa keuntungan yang baik. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaan Nabi Muhammad SAW, dan melihat kepadanya Nabi dengan pandangan kagum dan hormat, dan memuliakan akan dia dengan penuh kemuliaan, dan merasa berkesan dengan kepribadian Nabi. Maka menyembunyikan Sayyidah Khadijah dalam jiwanya akan kebesaran kadar kedudukan Nabi, sehingga benih mahabbah tertanam di dalam dirinya Khadijah. Dan sungguh Allah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menikahi Siti Khadijah. Maka Nabi Muhammad SAW meminta persetujuan atau bermusyawarah kepada paman-paman Nabi. Jadi daya hendak kawin tuh musyawarah lawan abah. Ada kawal langsung sorangan Nabi kan. Dan bermula Nabi Muhammad adalah orang yang sudah kamu ketahui adalah orang yang sangat mulia. Oleh karena itu, makanya kita di sini sedikit banyaknya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ada juga satu riwayat Siti Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Muhammad SAW kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Adapun Khadijah sebelumnya ia telah kawin dengan 2 orang laki-laki. Jadi Siti Khadijah pernah kawin dengan 2 orang laki-laki sebelum kawin dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah selalu melindungi Siti Khadijah. Tidak pernah disebutkan kisah tentang wahyu dan bi'tsatun Nabi, diangkat Nabi menjadi Rasul, kecuali bersamanya disebutkan pula cerita Khadijah dan diuraikan masalah wahyu dari awal, sehingga kita mengetahui akan kedudukan Siti Khadijah. Ketahuilah bahwa permulaan dari diutusnya Rasulullah SAW yang merupakan karunia besar dari Allah atas dirinya, yaitu bahwa Rasulullah apabila melewati pohon kayu dan batu-batu, melainkan pohon dan batu mengucap salam kepada Nabi dengan perkataan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan adalah Rasulullah tidak bermimpi dalam tidur, melainkan menjadi kenyataan karena mimpinya. Jadi mimpi-mimpi Nabi ru'yas shadiqah, yaitu mimpi yang benar, mimpi yang jadi kenyataan. Ada kita mimpi kenyataan, yaitu mimpi takamih. Yang lo bakamih. Takamih juga yang jadi ya. Rasulullah SAW mempunyai kesukaan, yaitu suka berkhalwat setiap tahun. Beliau melakukan khalwat selama sebulan di Gua Hira dan sepenuhnya melakukan ibadah dan tafakur. Manakala Rasulullah SAW untuk pergi ke Gua Hira, maka Khadijah selalu memenuhi dan menyiapkan makanan dan minuman yang diperlukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Khadijah memudahkan segala apa yang mampu ia lakukan untuk Rasulullah. Jadi Siti Khadijah selalu membantu Nabi dan mendukung apapun yang dilakukan Nabi. Jika kepergian Rasulullah telah lama, maka Khadijah segera meninggalkan kesibukannya dan keluar menuju tempat di mana Rasulullah sebagaimana biasa
pergi sampai apabila dia dilihat Rasulullah sedang tenggelam dalam khalwatnya, maka terpusat pikirannya, kembalilah Khadijah kaduanya mengganggu. Misalnya amang sembahyang ulah batapakur amang acil datang kaduanya mengganggu acil boleh lagi acil. Khadijah adalah perempuan yang tajam firasatnya, berpandangan jauh ke depan dan pikiran yang cemerlang. Maka alangkah besarnya akhlak kepribadian Khadijah yang jujur dan penuh kasih sayang, yang selalu melayani Nabi dengan penuh kecintaan. Adapun keistimewaan, di antara keistimewaan Khadijah adalah bahwa ia adalah istri Nabi Muhammad SAW yang paling utama. Sebagaimana tercantum dalam hadis, Nisaul alamin Maryam, summa Fatimah, summa Khadijah, summa Asiyah, imrata Fir'aun. Diriwayatkan daripada Anas, asbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijata bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah. Jadi hadis menyebutkan ada 4 perempuan yang mulia di dunia. Yang pertama Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Asiyah. Adapun yang mana yang paling unggul itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Pokoknya 4 wanita yang paling utama sedunia yang pada pendapat di kalangan para ulama. Di antara keistimewaan Khadijah lagi sekaligus perjalanan hidup yang sangat indah ialah bahwa semua putra putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dihasilkan dari Khadijah. Jadi kadada dari yang lain, ada dari 2 orang, yaitu Mariatul Qibtiyah dari budak yang diberi siapa, Raja Persia Damaskus, ada yang tulang. Di antara keistimewaan Khadijah ialah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melupakan cintanya kepada Khadijah untuk selama-lamanya. Jadi cintanya Nabi ini melekat selama-lamanya. Aman kita kan bisa berpindah hati ya kalau lah. Dan Nabi selalu menjaga keluarganya semasa hidupnya beliau dan mengirim hadiah untuk keluarga Khadijah. Suatu saat pernah Nabi Muhammad SAW menyembelih kambing untuk dirinya, kemudian memotong-motongnya, lalu Rasulullah mengkhususkan untuk kerabat-kerabat Khadijah dan saudara-saudaranya. Ketika itu Aisyah merasa cemburu dan kurang begitu rela dalam hatinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku betul-betul telah dikaruniai cintanya, maka aku mencintai orang yang mencintai Khadijah," ujar Nabi. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Khadijah dengan berkat kita membaca manaqib Siti Khadijah ini, supaya kita dicintai Nabi Muhammad SAW. Di antara keistimewaan bahwa Rasulullah banyak sekali menyebut nama Khadijah. Jadi Nabi Muhammad ke-7 menguya Khadijah, menceritakan kebaikannya, memujinya sebaik-baik pujian, dan memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya Khadijah, dan mendoakan. Rasulullah sering mendoakan Khadijah, menceritakan tentang hartanya Khadijah, kekayaan Khadijah, kemuliaan, keutamaannya, dan kesempurnaannya. Manakala Aisyah mendengar Rasulullah SAW sedang menceritakan tentang Khadijah, maka ia betul-betul merasa cemburu. Lalu Aisyah mengatakan, "Khadijah tidak lain kecuali perempuan yang merah kedua pipinya, yang telah menjadi nenek tua. Allah telah menggantikan untukmu yang lebih cantik daripada seorang gadis yang masih belia." Ketika itu apa? Nabi Muhammad berkisah mengisahkan keistimewaan Khadijah. Lalu Aisyah cemburu, ujar Aisyah, jika bahasa kita tuh himungai, siapa si Khadijah merah pipinya ya, yang sudah tua bangka ya kan kita. Ini sudah digantikan ya, ulun ini bujang ya, masih anom lagi aja kayak Aisyah. Maka seketika itu Rasulullah marah dengan ucapan dan membencinya atas perbuatan seperti itu. Seraya berkata, ujar Nabi, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya.
karena Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang-orang kufur kepadaku. Khadijah telah membenarkan aku saat orang-orang yang mendustakan diriku. Khadijah telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusik diriku. Dan Khadijah pun telah melapangkan hatiku pada saat orang-orang menghalangiku, jawab Nabi. Dan Khadijah pun telah memberi keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak, jawab Nabi. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kecemburuan Aisyah bukan terlahir dari rasa benci atau permusuhan, akan tetapi itu adalah tabiat perempuan yang bisa dimaklumi. Jangan kada Aisyah bakisah, kita kada tahu kisah-kisah Siti Khadijah. Adapun setengah lagi daripada keistimewaan Khadijah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah telah mengirim salam kepada Khadijah melalui malaikat Jibril. Jadi Siti Khadijah pernah dikirimi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan Khadijah lagi pula yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwasanya Jibril telah memberikan kabar gembira kepada Khadijah, yaitu mendapat sebuah gedung dalam surga. Pada saat itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, berilah kabar gembira pada Khadijah dengan sebuah gedung di surga terbuat dari mutiara dan tidak ada suara gaduh atau tumbur di dalamnya. Memang kita ya kawan, biar rumah ganal tetap tumbur kebut aman di surga kayaknya kadada lagi. Mudah-mudahan kita masuk surga berataan. Di antara keistimewaan Khadijah yaitu bahwa Khadijah selalu menyertai Rasulullah baik dalam suka maupun dalam kedukaan, dan dia tidak pernah rela meninggalkan Nabi Muhammad ketika memikut musuh akan Nabi SAW di lereng gunung. Maka keluarlah Khadijah dari rumahnya yang tinggi dan masuk serta Nabi di lereng gunung, dan dia termasuk orang yang dikepung dan dibikut, dan tiada pada wali walaupun umurnya sudah 60 tahun, walau tua tetap semangat melindungi Nabi. Siti Khadijah kada memikir diri sudah tua. Nabi Muhammad berkhalwat, Siti Khadijah sudah tua naik ke gunung, ke Gua Hira, naik ke gunung kada kayak wah ini jar guru-guru naik ke Gua Hira. Gua Hira juga lah di Gua Hira itu kayak ban wae, kada betali kada betangga, naik ke atas gunung menuai ini kita kedua nih. Adapun Sayyidatina Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan. Jadi Siti Khadijah meninggal dunia pada 11 hari bulan Ramadan. 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat yang dianggap paling sahih ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelum hijrah atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah tidak mensalatkan jenazahnya karena salat jenazah belum disyariatkan. Jadi Rasulullah SAW turun sendiri ke dalam kuburnya, meratakan tanah di atasnya dan memperbaiki kuburnya. Itu adalah keistimewaan bagi diri Khadijah yang tidak diberikan kepada istri-istri yang lain. Jadi khusus Siti Khadijah, Nabi Muhammad sampai ke kubur diantarakan. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada Khadijah. Sayyidatina Khadijah wafat berumur 65 tahun dan dikuburkan di Bakuburan Ma'la yang dikenal di daerah Hajun, dan meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis-hadis ahad, yaitu yang utama. Adapun setengah daripada karamat Sayyidatina Khadijah yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus yaitu Abuya di Martapura. Banyak keistimewaan karamat Sayyidatina Khadijah. Salah satunya yaitu daripada karamat Siti Khadijah bahwasanya seorang daripada orang yang besar mulia bermukim di sekitar pagar kubur Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 40 hari. Hal keadaannya gemar pada tercapai maksud dan cita-cita, maka tiada bertempat ia melainkan turun dan dicapailah oleh akan yang dimaksud. Maksudnya apapun hajat kalau orang yang di sana
di dekat kubur Nabi apa saja hajat, hajat dunia, hajat akhirat, menghilangkan penyakit, tinggal ziarah ke makam Nabi, ke makam bini Nabi yaitu Siti Khadijah, maka buliknya langsung diberi Allah apapun hajatnya berkat karamat Sayyidatina Khadijah. Dan Sayyidatina Khadijah pun adalah termasuk orang, yaitu seorang wali, yaitu ahlud darak, ujar guru-guru ahlud darak. Apabila disebutkan namanya, yaitu Siti Khadijah pun hadir. Asal kita dengan beradablah memanggilnya, bersuci dahulu menghadap kiblat, merasa hina. Insya Allah apapun hajat kita, insya Allah kabul. Misalnya daya tanda kawin teh, baniat jab bahdiah Fatihah dengan Siti Khadijah, insya Allah lancar kawinnya teh. Sudah terbukti, aku bahari itu ya. Nggak uyal. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mudah-mudahan dengan berkat membaca manaqib Siti Khadijah kita semua menjadi orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma qanna man ala sayyidah Khadijah bitam tasdiq wal iman bi nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Famanna alaina bidzalika ya karimal ihsan wa kama tabaddalta alaiha bi ta'zim hurmati wa ibzi ahlihi wa zimmati wa nasri hizbi wa da'wati wa mutabi'a sabi wa sunnati wa yadi wa ta'yidi wa kalimati wa hujjati wa tabaddal alaina bidzalika wa tublana min dzalika al-hazar al-far wa nasib al-akbar wa finna istimsak bi sunnati wa zumrati hatta wa namutu alaiha wa syuruna bi zumrati wa tahtali wa ja'alna bi rabbika wa walina hawla wa skina bi kasi wa fa'na bi mahabbati wa tabarina wa hafazna min jamil bala wa bala wa bi tamazana min hawa ma batana wa lana wal mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al ahya min rahmat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf berat. Assalamualaikum.